Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak di semester 2 ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat. Anak-anak, untuk kelas 10 di semester 2 ini, kalau kalian sudah buka-buka LKS atau buku paket, kalian akan menemukan bab pertama untuk pelajaran kimia, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bukan elektronik ya, elektrolit dan non-elektrolit. Oke, minta tolong diperhatikan baik-baik. Saya akan memulai untuk membahas materi ini. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar orang yang menyetrum ikan ya, menyetrum ikan. Oke, kenapa kok ikannya bisa tersetrum ya? Ya karena disetrum, Bu. Nah, ya kalau misalkan air yang ada di sungai ini diganti dengan larutan gula, kira-kira bisa tersetrum enggak ya ikannya? Pertanyaan pertama. Lanjut. Nah, ini ada orang tersetrum. Kadang-kadang kalau misalkan kita habis cuci tangan, terus tangan kita dalam keadaan basah, ya, kemudian kita memegang stop kontak, itu kadang-kadang kita ada sengatan listrik yang masuk ke dalam tubuh kita atau istilahnya kesetrum ya. Ya, itu karena ada airnya. Lanjut. Nah, ini ada gambar lagi. Ini adalah gambar di mana di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak ion ya. Jadi ion-ion ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Ada ion Mg2+, ada ion Na+, ada ion Ca2+, ada ion K+, ya. Ion itu adalah atom yang bermuatan, ya, muatannya ya ini, plus atau negatif. Kalau ini negatifnya tidak ada kebetulan. Terus bagaimana kalau misalkan kita setelah berolahraga, itu biasanya kan tenaga kita terkuras ya. Itu katanya iklan sih, ion-ion yang ada di dalam tubuh kita itu keluar lewat keringat, ya kan? Berarti biasanya orang-orang itu mengembalikan ion-ion yang ada di dalam tubuhnya yang sempat hilang tadi itu, yang melalui keringat, itu biasanya dengan minum minuman pengganti ion tubuh. Salah satunya adalah ini. Maaf ya, ini agak sedikit apa ya, kayak iklan, bukan endorse sih sebenarnya. Cuma saya ambil yang paling terkenal gitu ya. Oke, salah satunya adalah kita minum dengan minuman pengganti ion tubuh ya. Dengan begitu elektrolit atau ion-ion yang ada di dalam tubuh kita itu jadi tergantikan. Jadi kita sudah tidak terasa lelah lagi. Terus apa sih hubungannya bab-bab atau gambar-gambar yang sudah saya berikan barusan dengan materi yang akan kita pelajari ini? Jadi ini ada hubungannya dengan larutan elektrolit ya. Jadi ada hubungannya dengan ion. Kalian kan sering dengar kata-kata ion. Nah, oke anak-anak, saya terangkan dulu tentang pengertian larutan. Larutan sendiri itu adalah zat yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut dengan jumlah zat pelarut lebih banyak daripada jumlah zat terlarut. Kalau masih bingung, apa sih Bu pelarut terlarut gitu ya. Contohnya ini, saya punya larutan gula dan larutan garam. Pada larutan gula, oke. Nah, pada larutan gula, kalau kalian mau bikin larutan gula itu kan berarti bahan yang dibutuhkan adalah gula pasir dan air gitu kan ya. Maka yang disebut dengan zat terlarut itu adalah gula pasirnya. Sedangkan pelarutnya itu adalah air. Dan biasanya jumlah pelarutnya itu kan lebih banyak daripada gulanya, ya kan? Air yang dibutuhkan untuk membuat larutan gula itu biasanya lebih banyak jumlahnya daripada zat terlarutnya. Contoh lagi, saya punya larutan garam. Maka zat terlarutnya adalah garam dapur, pelarutnya adalah air. Bisa dipahami ya.
Itu pengertian dari larutan. Lanjut. Sekarang kita ke jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibagi jadi 3, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Jadi elektrolit, non-elektrolit, atau elektrolit lemah itu, kalau elektrolit itu artinya adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik, ya. Kalau non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, untuk itu ciri-cirinya yang larutan elektrolit kuat itu nanti akan, kalau misalkan kita praktikum, biasanya pada bab ini tuh kalian saya ajak untuk praktikum, tapi karena sekarang pandemi jadi saya hanya bisa memberikan teorinya saja ya. Jadi ciri-cirinya untuk elektrolit kuat itu nanti akan memberikan lampu dengan nyala terang, gelembungnya banyak, meliputi asam dan basa kuat serta garam, dan derajat ionisasinya adalah 1. Nanti saya jelaskan lagi. Untuk elektrolit lemah itu adalah lampunya redup atau bahkan mungkin tidak menyala, tapi ada gelembungnya sedikit. Itu menunjukkan bahwa masih ada reaksi walaupun lemah. Meliputi asam dan basa lemah. Kemudian derajat ionisasinya atau alfanya, ini alfa ya, antara 0 sampai kurang dari 1 sebenarnya. Ya. Kemudian non-elektrolit. Non-elektrolit itu lampunya nanti mati, kemudian tidak ada gelembung, dan derajat ionisasi atau alfanya adalah 0. Kalau kalian bingung dengan ini, tadi sekali lagi elektrolit itu kan zat yang bisa, larutan yang bisa menghantarkan listrik ya. Oke, kalau non itu tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi biasanya anak-anak itu saya suruh untuk membuat alat uji daya hantar larutan. Jadi membuat sendiri anak-anak itu, berkelompok ya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah batu baterai, kabel, kemudian lampu. Lampunya biasanya lampu yang wattnya paling kecil. Ada yang bilang katanya anak-anak itu lampu lombok. Kemudian elektrode. Elektrode itu biasanya saya pinjami dari laboratorium. Dan larutan yang mau diidentifikasi. Jadi secara sederhana seperti ini. Nah, ini adalah 2 tahun yang lalu. Ini saya punya dokumentasinya. Jadi yang gambar yang dibawa oleh anak ini itu adalah alat uji daya hantar listrik ya, yang dibuat oleh kelompok mereka. Jadi dibuat sesuai dengan kreasinya mereka. Jadi salah satu siswa di kelompok itu punya Lego yang tidak terpakai, kemudian dijadikan dekorasi untuk alat uji larutan elektrolit. Jadi ini adalah baterainya, kemudian disambungkan dengan kabel ya, ini kabelnya. Kemudian nanti kabelnya itu disambungkan dengan elektrode, terus digunakan untuk, oh ya, di sini nanti di pesawatnya ini ada lampunya tuh. Kemudian nah ini juga, kalau kalian tadi bingung sama elektrode, nah ini adalah elektrode. Jadi macam batang karbon ya, warnanya hitam. Kemudian kalau kena listrik itu ada gelembungnya. Nah, ini adalah larutan yang mereka identifikasi. Ini dulu larutan HCl atau NaOH dulu kalau nggak salah. Itu kemudian diidentifikasi pakai alat ini yang mereka buat. Itu memberikan nyala lampu yang terang. Nah, ini lampunya kan terang banget. Terus gelembungnya juga banyak, ya kan? Gelembung yang ada di elektrode ini gelembungnya banyak. Itu berarti menunjukkan bahwa larutan yang sedang mereka identifikasi itu bersifat elektrolit kuat. Nah, ini juga gelembungnya banyak ya pada elektrode, kemudian nyala lampunya sangat terang. Itu berarti larutan yang ada di gelas beker gelas ini itu bersifat elektrolit kuat. Lanjut. Pertanyaannya begini, mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik?
Jawabannya karena adanya ion ya. Jadi karena pada larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Kuncinya adalah ion yang bergerak bebas ya. Tetapi kalau pada larutan non elektrolit itu ionnya tidak ada ion, sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik ya. Jadi kuncinya itu ada ion dan ionnya bergerak bebas. Kalau ada ion tapi ionnya tidak bergerak bebas, tetap tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian lanjut, elektrolit senyawa kovalen polar dan senyawa ionik. Jadi larutan elektrolit itu dibagi jadi dua, yaitu elektrolit dari senyawa yang berikatan ionik dan larutan elektrolit dari senyawa yang berikatan kovalen polar ya. Kita bahas satu persatu. Yang ionik dulu. Yang ionik, coba saya berikan satu contoh senyawa yang berikatan ion. Yang paling mudah adalah NaCl. NaCl adalah garam dapur ya. NaCl kalau terion itu akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Ya, ini ion karena sudah bermuatan. Yang Na bermuatan positif, yang Cl bermuatan negatif. Nah, setelah itu coba perhatikan gambar ini. Saya punya 3 gambar. Gambar yang pertama itu adalah garam dapur atau NaCl yang berupa padatan. Terus yang kedua itu berupa lelehan. Yang ketiga berupa larutan. Mungkin kalian bingung, apa bedanya lelehan dengan larutan? Kalau lelehan itu berarti garam dapurnya dipanaskan, itu kan nanti akan mencair ya. Itu adalah lelehan, meleleh. Tapi kalau larutan, garam dapurnya itu dimasukkan ke dalam air. Ada campurannya ya, campurannya adalah air. Itu disebut dengan larutan. Kalau lelehan itu masih murni, tidak ada airnya ya, dari zatnya itu sendiri. Kalau larutan itu berarti sudah ada pelarutnya, yaitu air. Sekarang coba perhatikan bagaimana kedudukan ion-ion ini. Yang padatan NaCl, ini kan tadi plus itu yang Na ya, Na. Nah, itu kan ini tidak bebas, ionnya kan tidak bebas, sangat rapat ya kan. Sedangkan ini lebih bebas, ion-ionnya lebih bebas. Untuk larutan NaCl, ion-ionnya posisinya sangat bebas ya kan ya. Nah, ternyata kebebasan ion ini itu berpengaruh. Kalau ionnya tidak bebas, seperti yang saya singgung tadi, itu akan tidak akan menghantarkan listrik. Tapi kalau ionnya lebih bebas, itu dia akan menghantarkan listrik, dan ionnya yang sangat bebas juga menghantarkan listrik. Jadi NaCl walaupun dia bersifat elektrolit, tapi kalau berupa padatan, maka dia tetap tidak termasuk elektrolit ya, karena tidak bisa menghantarkan listrik. Dia bisa menghantarkan listrik ketika dalam bentuk lelehan dan larutan. Itu yang ion. Sekarang yang elektrolit senyawa kovalen polar. Contohnya senyawa kovalen polar adalah HCl atau asam klorida ya. Ini contoh HCl, hanya itu yang warna putih, Cl-nya itu yang warna hijau. Dia berikatan kovalen karena sama-sama non logam. H itu non logam, Cl juga non logam. Jadi dia senyawa kovalen. Setelah itu ketika dimasukkan ke dalam air ya, ini adalah air, maka yang Cl yang hijau itu berubah jadi ion, dia terlepas sehingga menjadi bermuatan negatif. Ini kan bermuatan negatif. Terus yang H itu berinteraksi dengan H2O. Jadi awalnya ini tadi itu H2O, terus ketambahan ion H+ lagi sehingga jadi H3O+. Nah, akan terbentuk ion-ion, ion Cl- dan ion H3O+. Kedudukannya juga sangat bebas posisinya, sehingga pada senyawa kovalen polar pun itu juga bersifat elektrolit. Ya, gitu anak-anak. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kalian bisa membacanya kembali di LKS atau buku paket. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Nanti tugasnya melalui WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.